an jarin li Jabir bin Abdullah, dari tetangga Jabir bin Abdullah. Di hadis aslinya dikatakan seperti ini, tidak disebut namanya siapa bin siapa, nisbahnya ke mana, tidak, tapi hanya disebut tetangga Jabir bin Abdullah. Dalam mustalah hadis, makanya hadis ini disebut hadis mubham. Kenapa disebut hadis mubham? Karena ada rawi yang namanya tidak disebut, tetangga Jabir bin Abdullah. Tetapi hadis ini patut kita simak. Qala berkata, kata tetangganya Jabir, qadimtu min safarin, saya datang, saya pulang dari sebuah perjalanan. Faja'ani Jabir bin Abdullah, lalu Jabir bin Abdullah tetangganya datang, yusallimu alayya, memberi salam kepadaku. Faja'altu uhaddisuhu an ibtiraqin nasi wa ma ahdasu, lalu saya berbicara kepadanya tentang dua hal, temuan ketika bepergian. Biasanya kalau kita bepergian, apa yang kita lihat-lihat kalau kita yang pergian? Kalau tetangga Jabir yang dilihatnya apa? Yang diperhatikan apa? Kondisi umat terupdate gitu. Kondisi umat kini bagaimana? Makanya yang beliau laporkan kepada sahabat Jabir pun dua hal ini. Yang pertama adalah ibtiraqin nasi, orang-orang umat sekarang terpecah-pecah. Ibtiraq. Yang kedua, wa ma ahdasu, dan urusan baru yang mereka buat dalam agama, bid'ah-bid'ah. Umat tidak lagi bersatu, bid'ah-bid'ah bermunculan. Itu yang diceritakan tetangganya Jabir bin Abdullah. Berarti tahun berapa waktu itu? Kita harus tahu dulu sahabat Jabir wafat pada tahun berapa? Sahabat Jabir. Kalau Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijrah. Akhir bulan Safar mulai sakit, lalu sakitnya berlanjut sampai 1 Rabiul Awal, 2, 3, 4, 5 sampai 11, tanggal 12 wafat. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wafat tahun berapa? 2 tahun setelah Rasulullah SAW, kurang lebih 2 tahun setelah beliau. Berarti kira-kira tahun 13 Hijriah Abu Bakar wafat. Kalau Umar bin Khattab kapan wafat? Umar bin Khattab, Ibu Umar wafat tahun berapa, Bu? Pura-pura Ibu, pura-pura tidak tahu padahal tahun 23 kan, 10 tahun setelah Abu Bakar wafat, tahun 23 Hijriah. Kalau sahabat Utsman tahun berapa wafat? Tahun berapa? 35 Hijriah. Kalau sahabat Ali tahun berapa wafat? Tahun 40 Hijriah. Tos we duwi ka 40 da apalna duwi ka 40. Makanya saya memaksakan walaupun bukan ahlinya, karena tanya pemuda, tanya santri gitu. Memang urusan tarikh ini sesuatu yang kurang diperhatikan.
Padahal ada buku yang kita temukan apa, ahammiyatus sirah lidakwah gitu. Urgensi sirah untuk berdakwah. Memaksakan buat buku tarikh ringkas gitu, dari Rasulullah sampai tahun 40 Hijriah gitu. Ya sebagai dasar. Wios ti 40 hiji kaditu mah terang oge tesawios ti 40 hiji Hijriah kaditu mah, tapi sampai 40 tahun 40 Hijriah harus tahu Khulafa Rasyidun yang diakhiri dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, pertanyaan yang pokok belum sampai ini, kalau sahabat Jabir itu wafat pada tahun berapa? Tahun berapa ya? 7868. Mangga anu gaduh ilmu dibagi-bagi di share. Kalau tidak salah di Al-Isobah, di Al-Bidayah wa Nihayah, di Tahdibut Tahdib, sahabat Jabir ini wafat pada tahun 78 Hijriah. 78 Hijriah, usia 94 tahun. 94 tahun 78 Hijriah. Berarti lahirnya kapan? 94 dikurangi 78 berapa berarti? Tuh, kedah ngangge kalkulator wae namanya tang. Berarti lahirnya berapa tahun sebelum hijrah? Berapa? 16 14. Sabaraha tahun? Tah sakitu we. Jadi wafat Jabir tahun berapa? 78 Hijriah. Lihat almanak kita sekarang tahun berapa Hijriah? 1441. Sebelum tahun 78 Hijriah saja kondisi sudah seperti itu gitu. Itu yang ingin kita sampaikan dari hadis ini dengan kemubhamannya. Kan tetangga Jabir bercerita dua hal tentang kondisi umat itu. Pertama apa? Ibtirokin nas, umat bercerai-berai sekarang. Yang kedua apa? Ma'ahdasu, dalam akidah, dalam ibadah, pada cara ibadah sudah lahir bid'ah. Kira-kira 1441 tentang dua hal ini bagaimana? Hilang lagi atau bagaimana? Tahun 78 saja sudah seperti itu. Coba terbayang tidak 1441 Hijriah bagaimana? Karena Jabir bin Abdullah yang mendengar, yang mengalami bagaimana di zaman Rasulullah SAW hidup, di zaman para khalifah juga. Faja'ala Jabirun yabki, lalu Jabir menangis. Coba bayangkan, kenapa menangis? Umat sudah bercerai-berai, bid'ah sudah bermunculan. Terdengar setingkat sahabat Jabir itu membuat prihatin, menangis, tidak mampu, tidak kuasa menahan air mata keluar. Padahal para sahabat masih ada yang hidup. Salah satunya sahabat Jabir. Bahkan sahabat Jabir ini kan bukan sahabat yang terakhir wafat. Anas bin Malik saja bukan yang terakhir wafat. Kalau tidak salah kedua terakhir wafat. Kira-kira tahun 93 Hijriah. Tahun 93, kalau Jabir tahun 78. Tapi kondisi umat sudah ibtiro dan ma'ahdasu. Jadi menurut riwayat yang mubham ini,
iftiroknya umat sudah terjadi di masa para sahabat masih ada. Terus berlanjut sampai kapan? Ketika kita hidup sekarang masih seperti itu tidak? Tadi pertanyaannya. Tahun 78 belum wafat sahabat Jabirnya juga. Sebelum tahun 78 saja sudah seperti itu, apalagi 1441 Hijriah ini. Makanya alangkah berharga menurut hemat saya hasil penelitian dari dua ulama, Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Thorik Abdul Halim. Mereka berdua menelusuri apa penyebabnya umat bercerai-berai. Menurut hemat kita ini penting diketahui penyebabnya. Kalau waktunya tadi ada gambaran dari hadis mubham tadi, Jabir jumeneng keneh wae tos ngawitan tah aya. Apa penyebabnya? Itulah yang dicari, ditelusuri oleh Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Thorik Abdul Halim. Lalu mereka bukukan. Buku ini saya lihat di covernya dicetak di Jerman buku ini. Padahal hanya 131 halaman. Tipis. Dicetak sampai di Jerman buku ini. Apa isinya? Nah, inilah isinya. Bahwa asbabu ikhtilafil muslimin wa tafarruqihim itu ada dua penyebab. Sebab-sebab ikhtilaf dan perpecahan kaum muslimin ada dua secara garis besar. Yang pertama awamil dahiliyah, faktor dari dalam, internal. Kita tidak perlu mencari kambing hitam pihak luar, pihak lain, karena ini faktornya dahiliyah, internal, di dalam. Apa saja? Yang pertama, kalau pribadi muslim, ittiba'ul hawa. Walaupun sudah sampai, sudah jelas, sudah paham bagaimana kata Allah, sudah jelas, sudah paham bagaimana kata Rasul, tetapi tetap yang diikuti bukan itu. Yang diikuti bukan bagaimana firman Allah tentang hal ini, bagaimana sabda Rasul tentang hal ini. Yang diikuti tapi yang lain, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ada 20 orang muslim semuanya mengikuti hawa nafsu. Kira-kira akan mencapai titik temu tidak? Akan mencapai kesepakatan tidak? Akan mendapatkan solusi-solusi tidak? Yakin tidak? Karena ittiba'ul hawa, bukan ittiba'ul Quran, bukan ittiba'us sunnah, tapi ittiba'ul hawa. Makanya pantas pada hadis yang diriwayatkan Al-Baghawi dalam syarhus sunnahnya, Rasul salam katanya bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bi. Belum benar-benar beriman salah seorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti kepada apa yang aku bawa. Sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Jelas yang dibawa Rasul kan Al-Quran dan Sunnah. Kalau hawa nafsunya belum tunduk dan patuh kepada apa yang aku bawa, la yu'minu ahadukum. Makanya pantas ittiba'ul hawa ini penyebab ikhtilaf dan perpecahan umat Islam. Bagaimana nanti menangani sebab ini?
bagaimana supaya pribadi-pribadi muslim tidak lagi ittiba'ul hawa tapi ittiba'ul Quran was sunnah. Makanya surat Al-Isra ayat 36, pegangan kita bukan hanya pegangan orang Persis, tapi pegangan seluruh umat. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Larangan nih jelas. Makanya wala taqfu, asalnya wala taqfu pakai waw, karena mu'tal akhir jazmnya dengan hadful akhir. Wala taqfu, janganlah engkau mengikuti ma laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang tidak ada ilmu padamu tentang hal itu, baik ucapan maupun perbuatan. Jangan karena mendengar orang lain mengucapkan kalimat itu, pernyataan itu, lalu kamu mengikuti padahal laisa laka bihi ilmun. Atau orang lain melakukan sesuatu, jangan mengikuti ma laisa laka bihi ilmun. Dan tentu menurut para ulama, al ilmu hakiki, ilmu sebenarnya adalah wahyu, baik wahyu matlu Al-Quran maupun wahyu ghair matlu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa ta'assubu, ta'assub sering diterjemahkan ta'assub itu apa? Fanatik golongan. Nusratul qaumi lirrajuli minhum. Menurut buku Iftira'at alal Islam wal Muslimin, tuduhan-tuduhan terhadap Islam dan umat Islam, ta'assub itu adalah nusratul qaum lirrajuli minhum, dukungan satu kaum, pembelaan satu kaum kepada seseorang dari kelompok mereka, dari komunitas mereka. Sering diterjemahkan fanatik. Sedangkan Al-Quran dan hadis mengajarkan kita, kalau hak itu harus dibela siapapun yang menegakkannya, batil jangan didukung, jangan dibela siapapun pelakunya. Makanya di akhir surat Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Pernyataan Allah ini sangat cocok digunakan dalam berbagai hal. Bukan hanya ada perintah, tapi juga ada larangan setelahnya. Dan saling tolong menolonglah kamu, tapi pada kebaikan dan takwa. Tetapi dalam urusan dosa dan pelanggaran, wala ta'awanu, justru Allah melarang adanya ta'awun di dalam saling dukung, saling bantu. Kalau setiap muslim ta'assub dengan kelompok masing-masing, mustahil wahdah, ittihad bisa tercapai. Yang ketiga, wal jahlu. Apa al jahlu? Ada yang mengatakan bodoh, ekstrim teuing disebut bodoh mah. Al jahlu itu kan ada 3 makna. Yang pertama ada al jahlu dengan makna kosongnya jiwa dari ilmu, khuluwun nafsi minal ilmi. Terbayang tidak kalau pribadi-pribadi muslim nyaman betah dengan kejahluannya. Yang kedua ada jahlu dengan arti mengetahui sesuatu tapi berbeda dengan kenyataan.
yang diketahui itu beda dengan kenyataan. Nasrani meyakini Isa putra Allah, padahal Nabi Isa bukan putra Allah dan Allah tidak punya putra. Berarti apa yang mereka yakini berbeda dengan kenyataan. Yang ketiga ada jahlu, maknanya adalah melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya, mengerjakan sesuatu yang tidak sepatutnya. Makanya Imam Ibnu Katsir menukil ucapan para ulama salaf, man asallaha fahuwa jahil. Siapapun yang bermaksiat kepada Allah, fahuwa jahil, tidak pantas disebut berilmu. Kenapa? Karena masih melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Inilah tiga hal, semuanya dahiliyah, internal, tapi penyebab ikhtilaf dan taparruk umat Islam masih hawa nafsu yang kita ikuti, masih gemar ta'assub, bukan bagaimana hak, dan masih betah dalam kejahluan. Yang kedua, awamil kharijiyah, penyebab dari luar, eksternal. Kenapa umat Islam ikhtilaf? Kenapa umat Islam taparuk? Karena disusupi, dimasuki oleh pengaruh-pengaruh agama lain. Bisa dari Persia, Asarul Parsi, atau dari Yunani, Asarul Yunani. Di antaranya filsafat-filsafat itu dari Yunani. Atau Asarul Hindi, pengaruh Hindu. Atau Asarul Yahudi, pengaruh Yahudi. Atau Asarul Nasoro, pengaruh Nasrani. Dengan adanya pengaruh-pengaruh inilah akibatnya sama. Umat Islam jadi ikhtilaf, umat Islam jadi taparuk. Tentu untuk menghilangkan atau meminimalisir ikhtilaf dan taparuk tersebut harus diminimalisir, dikikis sebab-sebabnya. Bagaimana supaya umat Islam tidak ittibaul hawa, tidak ta'assub, tidak jahlu? Bagaimana supaya mereka bisa betul-betul memilih dan memilah ini hak, ini batil, ini ajaran Islam, ini bukan. Makanya Al-Baqarah ayat 42 kalau tidak salah berbunyi, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukan hak dengan batil dan menyembunyikan hak padahal kalian mengetahui. Menurut hemat saya ini penting diketahui supaya yang peduli terhadap umat, yang memikirkan umat Islam bisa mengadakan, mewujudkan ikhtiar menurut kemampuan yang ada. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Imran 103 tentu sudah tidak asing. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali, kepada agama Allah, kepada Al-Quran. Wa la tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Allah yang melarang. Mestinya kita terhadap apa yang Allah sampaikan, Rasul sampaikan, selalu sami'na wa ata'na. Sami'na bukan hanya mendengar dalam arti menangkap suara-suara, tetapi dengan
memahami, juga dengan mengamalkan. Karena seperti itulah makna as-sam'u sebenarnya. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah. Disuruh ingat artinya dilarang lupa. Al-amru bisyai' nahyun an didih. Perintah sesuatu berarti melarang sebaliknya. Apa yang harus diingat? Nikmatallah alaikum id kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, bukan sekarang, dahulu masa jahiliyah, pantas, wajar. Kenapa? Masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Kenapa bermusuh-musuhan? Kan masih jahiliyah dulu. Maka Allah mempersatukan hatimu, fa'allafa baina qulubikum. Setelah bersatu, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, ikhwan. Tapi ada sentilan dari Al-Ma'mun sebagaimana ditulis dalam Adabud Dunya Waddin oleh Al-Mawardi. Menurut Al-Ma'mun, al-ikhwan ada sadasi tobaqat. Ikhwan itu ada 3 tingkatan. Ada ikhwan kal giza, bagaikan makanan. Ada ikhwan kadawa, bagaikan obat. Ada ikhwan kadai, bagaikan penyakit. Tapi penyakit-penyakit juga ikhwan. Apalagi obat, apalagi makanan. Berapa minggu sekali kita butuh makanan? 2 bulan sekali? Sebulan sekali butuh makanan. Tiap detik, apalagi pemuda seperti saya, butuh kepada ikhwan ini tiap saat. Kapan kita perlu obat? Insidental. Tidak seperti makanan kan, perlu obat itu. Ketika sakit baru perlu obat. Kapan kita perlu penyakit? Perlu tidak? Tidak, tapi ikhwan. Kata Allah, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadakum minha. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Di tepinya jurang neraka itu. Di sisi jurang neraka, di sisi kalian waktu bermusuhan itu ada di sana. Fa'anqadakum minha, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Sekarang jadi menjauh dari tepi jurang neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi dulu ada di tepi jurang neraka mereka itu. Bahkan banyak tafsir-tafsir menyebut 120 tahun kurang lebih Aus dan Khazraj bermusuhan. 120 tahun, bukan jam, bukan minggu, bukan hari. Tapi setelah mereka pada masuk Islam, orang Aus masuk Islam, orang Khazraj masuk Islam, padamlah api permusuhan mereka. Ketika masih bermusuhan ada di tepi jurang neraka. Makanya ada harapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ini yang jadi tema ya. Harapan Ibnu Abbas itu apa? Pasti menunggu-nunggu. Ditulis oleh Imam As-Suyuti dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur juz 2 halaman 109. Kalau cetakan Darul Kutub. Jadi kalau di rumah cetakannya beda, juz beda, halaman beda, ini Darul Kutub. Ada riwayat an Ibni Abbasin qala, dari Ibnu Abbas berkata, harus tahu dulu
Ibnu Abbas wafat tahun berapa? Tuh panjang deh nya. Tahun berapa? 10 tahun sebelum Jabir. Jabir tahun berapa tadi? Hilap deh. Tahun berapa tadi Jabir? 78. 10 tahun sebelum Jabir wafat, Ibnu Abbas wafat. Berarti tahun 68. Ibnu Abbas ini lahir 3 tahun sebelum hijrah. Rasul hijrah itu baru 3 tahun. Tahun 68 wafat. Berarti yang beliau alami kekhalifahan siapa? 68. Dari Abu Bakar sampai Ali mengalami. Muawiyah mengalami terus, tahun 68 baru wafat. Kata Ibnu Abbas, anqazana minha, Allah telah menyelamatkan kita darinya, dari tepi jurang neraka. Asalnya kita berada di tempat itu, lalu Allah sudah menyelamatkan kita. Beliau berharap, fa'arju, maka saya berharap. Ini harapan Ibnu Abbas yang jadi tema kita. Saya berharap an la yu'idana fiha, Allah tidak mengembalikan lagi kita ke sana. Kemana? Ke tepi jurang neraka. Kita sudah dijauhkan oleh Allah dari tepi jurang neraka, masa ingin kembali? Kata Ibnu Abbas. Makanya kata Ibnu Abbas, saya berharap Allah tidak mengembalikan kita ke tempat itu. Inilah harapan Ibnu Abbas yang perlu kita kuak, dikuak, menguak harapan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berharap tidak ingin umat Islam itu kembali seperti dulu. Maksudnya ketika di zaman jahiliyah, betah, tentram, padahal ada di tepi jurang neraka. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya untuk saya sendiri, umumnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada kita supaya kita layak dicintai olehnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.